Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Nafi Jennifer Anggara dengan NIM, Fakultas, dan Prodi. Di sini saya akan membahas tentang pemikiran ekonomi Islam menurut dua tokoh, yaitu Abu Yusuf dan Abu Ubaid. Mau tahu selengkapnya? Tonton sampai habis ya. Bye-bye. Pemikiran ekonomi Islam masa klasik berkembang dalam kerangka syariah dan sistem negara Islam yang komprehensif dengan tokoh penting seperti Abu Yusuf dan Abu Ubaid. Abu Yusuf melalui kitab Al-Kharaj membahas keuangan publik dan perpajakan, sementara Abu Ubaid lewat kitab Al-Amwal mengulas ekonomi makro seperti distribusi kekayaan dan tanggung jawab negara. Pemikiran mereka menjadi dasar keseimbangan antara hak individu, masyarakat, dan negara yang relevan bagi penerapan ekonomi Islam modern. Baiklah, kita masuk ke pemikiran ekonomi Islam menurut Abu Yusuf. Abu Yusuf adalah ulama terkemuka pada masa Abbasiyah dan murid utama Imam Abu Hanifah. Ia berperan penting dalam merumuskan konsep keuangan publik dan sistem perpajakan Islam melalui karya monumentalnya, Kitab Al-Kharaj, yang menjadi dasar penting dalam pengembangan teori ekonomi Islam klasik. Lanjut, di sini ada latar belakang kehidupan dan karya Abu Yusuf. Abu Yusuf lahir di Kufa pada 113 Hijriah atau 731 Masehi dari keluarga sederhana dan sempat mengalami kesulitan ekonomi. Berkat kecerdasannya, Abu Yusuf menjadi murid kesayangan Imam Abu Hanifah dan kemudian diangkat sebagai Qadhi al-Qudat oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Karya terbesarnya adalah Kitab Al-Kharaj, membahas tentang keuangan negara, pajak, zakat, dan distribusi kekayaan, menunjukkan bahwa hukum Islam juga mengatur urusan publik dan kesejahteraan masyarakat. Lanjut, konsep ekonomi dalam Kitab Al-Kharaj. Kitab Al-Kharaj berisi pandangan Abu Yusuf tentang sistem keuangan publik Islam, mencakup pajak tanah, jizyah, zakat, dan bea perdagangan. Ia menekankan bahwa negara harus mengelola keuangan secara adil dan transparan untuk kesejahteraan rakyat. Pajak tidak boleh memberatkan masyarakat, tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi, serta berfungsi sebagai alat keadilan sosial dan pemerataan kekayaan sesuai prinsip Islam. Dan ada pandangan Abu Yusuf tentang pajak, zakat, dan keuangan publik. Abu Yusuf memandang pajak sebagai instrumen negara untuk mewujudkan keadilan, dengan syarat tidak memberatkan rakyat. Zakat dipandangnya sebagai kewajiban agama yang juga berfungsi sosial dalam mengurangi kesenjangan dan menjaga stabilitas masyarakat. Ia menegaskan bahwa keuangan publik atau baitul mal harus dikelola untuk kepentingan umum dan tidak disalahgunakan. Secara keseluruhan, pemikiran Abu Yusuf di sini menekankan keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab negara dalam pengelolaan keuangan, menunjukkan bahwa Islam telah memiliki konsep fiskal yang maju dan berpihak pada rakyat kecil sejak abad ke-8. Kita lanjut ke pemikiran ekonomi Islam menurut Abu Ubaid. Abu Ubaid al-Qasim bin Salam adalah ulama besar masa klasik yang ahli dalam berbagai bidang ilmu. Kontribusi terbesarnya dalam ekonomi Islam tercermin melalui karyanya, yaitu Kitab Al-Amwal yang membahas pengelolaan dan distribusi harta secara adil oleh negara demi kemaslahatan umat. Dan latar belakang kehidupan dan karya Abu Ubaid adalah Abu
Ubaid lahir di Herat pada 150 Hijriah atau 767 Masehi dan wafat pada 224 Hijriah atau 838 Masehi. Awalnya ia dikenal sebagai ahli bahasa dan hadis, kemudian menaruh perhatian pada isu sosial ekonomi. Karya terkenalnya adalah Kitab Amwal, membahas secara sistematis keuangan negara dan pengelolaan harta umat. Dan di sampingnya ada konsep ekonomi menurut Kitab Al-Amwal. Kitab Al-Amwal di sini merupakan karya ekonomi Islam tertua dan berpengaruh yang membahas sumber pendapatan negara seperti zakat, jizyah, kharaj, ghanimah, dan fal. Abu Ubaid menekankan pengelolaan dana publik yang transparan dan sesuai syariat, karena harta negara adalah amanah untuk kepentingan masyarakat, bukan milik penguasa. Kitab ini juga membahas pentingnya distribusi kekayaan yang adil. Dan pandangan Abu Ubaid tentang keuangan negara dan distribusi kekayaan. Abu Ubaid di sini menegaskan bahwa keuangan negara berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan negara seperti zakat dan kharaj harus disalurkan kepada yang berhak dan dikelola secara jujur tanpa korupsi. Dalam hal distribusi kekayaan, ia menolak agar harta hanya berputar di kalangan kaya dan menekankan zakat sebagai alat pemerataan ekonomi dan keadilan sosial. Melalui Kitab Al-Amwal, Abu Ubaid membangun pondasi ekonomi Islam yang adil, bermoral, dan relevan hingga masa kini. Sesudah kita membahas tentang Abu Yusuf dan Abu Ubaid, ada juga relevansi pemikiran Abu Yusuf dan Abu Ubaid. Pemikiran ulama klasik seperti Abu Yusuf dan Abu Ubaid tetap relevan di era modern karena menjadi dasar bagi teori dan praktik ekonomi Islam, terutama dalam hal keuangan publik, distribusi kekayaan, dan keadilan sosial yang dapat diterapkan untuk menghadapi tantangan ekonomi masa kini, termasuk di Indonesia sebagai negara berkependudukan Muslim terbesar. Bisa teman-teman lihat di sini terdapat 3 relevansi. Yang pertama ada relevansi terhadap sistem keuangan publik modern, yaitu pemikiran Abu Yusuf dan Abu Ubaid menjadi dasar penting dalam membangun sistem keuangan publik modern yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan dengan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pemerataan distribusi. Yang kedua, relevansi terhadap kebijakan distribusi dan keadilan sosial. Keduanya menekankan pentingnya pemerataan kekayaan agar tidak hanya dinikmati oleh kelompok elit. Konsep seperti zakat, kharaj, dan pengelolaan harta publik relevan untuk kebijakan fiskal modern dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dan yang ketiga atau yang terakhir, relevansi terhadap pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Pemikiran mereka menjadi inspirasi dalam pengembangan perbankan syariah, zakat, wakaf, dan keuangan sosial Islam, guna membangun sistem ekonomi yang sesuai syariah, adil, inklusif, dan berkelanjutan, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf dan Abu Ubaid menunjukkan bahwa sejak masa klasik, Islam telah memiliki konsep jelas tentang keuangan publik, distribusi kekayaan, dan keadilan sosial. Abu Yusuf menekankan peran negara dalam pajak dan zakat, sedangkan Abu Ubaid menegaskan pengelolaan harta negara sebagai amanah untuk kemaslahatan umat. Dalam konteks modern,
gagasan mereka tetap relevan untuk mewujudkan transparansi, keadilan distribusi, dan pengembangan ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan, menjadi inspirasi bagi kebijakan ekonomi Islam masa kini. Baiklah, itulah pembahasan materi dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.